Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ibu. Jangan bosan dulu ya. Nah, kita kembali lagi membahas materi sistem koordinat tentunya pada pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum belajar, silahkan kalian siapkan dulu peralatan yang akan kalian gunakan seperti alat tulis, buku, dan lain-lain. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata garis ya. Tapi, apakah kalian tahu sebuah garis itu terbentuk dari apa saja? Nah, secara sederhana, garis itu dapat dipahami sebagai suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu titik. Nah, jadi suatu garis itu merupakan gabungan atau himpunan dari titik-titik, di mana satu titik saja tidak bisa membuat sebuah garis. Jadi minimal itu dua ya. Nah, berhubungan dengan garis ini, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, menentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan yang terakhir menggambar dua garis yang sejajar. Nah, jadi tiga hal ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian berkenaan dengan tujuan pembelajaran tadi, kita terdapat kata sejajar. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajarinya, maka kita harus tahu arti kata sejajar itu dulu apa ya. Nah, sejajar, garis yang sejajar adalah dua garis yang letaknya pada bidang yang sama. Jadi syaratnya harus dua buah garis yang sejajar itu syaratnya adalah terletak pada bidang yang sama. Nah, kemudian garis tersebut tidak mempunyai titik potong. Dalam arti dua garis tersebut memiliki arah yang sama, di mana mereka tidak mungkin jika diperpanjang sampai manapun mereka tidak akan berpotongan karena mereka memiliki arah yang sama ya. Nah, sampai sini kita sudah memahami arti kata sejajar ya. Nanti arti kata sejajar itu garisnya itu memiliki arah yang sama, secara sederhana itu gitu saja, dan garisnya tidak mempunyai titik potong. Kalau berpotongan, kalau mempunyai titik potong berarti tidak sejajar, tapi berpotongan. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang kedudukan suatu titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan kedudukan suatu titik terhadap titik lain. Nah, sedangkan pada hari ini tadi kita akan membahas yang berhubungan dengan garis, yang berhubungan dengan kedudukan garis. Nah, menurut kalian bagaimana cara menentukan garis yang sejajar dengan sumbu itu bagaimana? Atau menentukan posisi garis itu dengan sumbu X dan sumbu Y itu bagaimana? Apakah sama dengan pelajaran sebelumnya? Nah, mari kita pelajari ya. Nah, pada hari ini kita sama seperti sebelumnya juga ya, kita juga akan belajar bersama kelompok. Jadi setelah video ini selesai, silahkan kalian ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas kelompok terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai, kita bertemu di Zoom, kemudian kalau sudah selesai, baru kalian mengerjakan tugas kelompoknya secara mandiri sendiri, tugas individunya secara sendiri-sendiri ya. Jadi tugas kelompok dulu yang dikerjakan, baru individu. Nah, mari kita perhatikan koordinat kartesius berikut. Amati garis-garis yang ada di koordinat tersebut. Seperti garis, ini ada garis M, M1, M2, M3, M4, L1, L2, L3, L4, dan N1 dan N2. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian itu juga telah mempelajari kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana menentukan posisi suatu titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu menentukan kedudukannya itu kan kita dengan menghitung jarak antara sumbu Y dan sumbu X kan, antara sumbu Y dan titik itu sendiri, atau jarak antara sumbu X dan titik itu sendiri ya. Itu adalah kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada pelajaran sekarang atau pada materi yang garis ini, itu kita akan menentukan garis-garis mana saja yang sejajar dengan
sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang kita tahu juga bahwa sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar ini, dan sumbu Y itu merupakan sumbu yang tegak ini ya, atau yang vertikal ini. Nah, setelah kalian mengetahui mana sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah garisnya, setelah kita memperhatikannya, mari kita tentukan bagaimana kedudukan atau posisi dari garis L, M, N yang ada pada koordinat ini ya. Nah, ini dia yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kenapa jadi garis L1, L2, L3, dan M4? Nah, jadi sumbu X itu kan yang ini. Nah, tadi kita tahu di depan bahwa sejajar itu adalah dua garis yang tidak mungkin berpotongan atau garis yang sejajar, atau garis yang searah. Nah, kita lihat bahwa ini sumbu X. Secara kasat mata saja kita bisa melihat yang sejajar dengan sumbu X ini atau yang tidak berpotongan dengan sumbu X ini adalah garis-garis yang orange ini ya, yang L1, L2, L3, dan L4. Kenapa M1 garis-garis si hijau ini atau si M ini tidak sejajar? Karena garis yang seperti yang M3 ini kan berpotongan di sini. Nah, dia memiliki titik potong di sumbu X. Kalau dia berpotongan berarti dia tidak sejajar. Nah, berarti garis-garis yang M ini tidak sejajar dengan sumbu X. Dan garis yang ungu ini juga sudah jelas juga tidak sejajar, karena dia juga memiliki titik potong di sini ya. Nah, kemudian berarti ini benar ya, bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, sumbu Y kita lihat bahwa yang tidak berpotongan dengan sumbu Y ini adalah hanya garis M1, M2, M3, dan M4. Kalau yang orange ini tadi, dia sejajar dengan sumbu X, tapi dia tidak sejajar dengan sumbu Y, karena dia memotong sumbu Y di titik-titik ini ya. Nih, yang ini dia. Jadi yang garis yang L atau garis yang orange ini tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian ada lagi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ya ini ada garis N1 dan N2. Ini yang seperti yang kita lihat bahwa garis N1 ini memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di titik sini ya. Dan untuk yang garis N2 juga memotong sumbu Y di sini dan memotong sumbu X di sini. Nah, jadi garis N1 dan N2 itu tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, jadi hari ini kita ada belajar dua kedudukan garis, yaitu sejajar dan berpotongan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tegak lurus ya. Nah, sampai di sini pasti kalian paham ya. Tentunya ini sangat mudah sekali. Intinya adalah harus kalian ingat, sejajar itu pasti searah atau pasti tidak memiliki potongan dengan garis satu sama lain. Nah, kemudian berkaitan dengan menggambar dua buah garis, ini Ibu punya satu contoh. Contoh pertanyaannya adalah gambarlah dua buah garis yang saling sejajar tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi ada kalian suruh menggambar dua buah garis yang sejajar tapi tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, gimana itu? Nah, kemudian bagaimanakah posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ada banyak sekali ya alternatif jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ada banyak garis yang mungkin saja sejajar tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, salah satu alternatif jawabannya ini adalah seperti ini. Nah, jadi ini Ibu ada membuat garis M dan garis N. Nah, seperti yang kita lihat, garis M dan garis N ini tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dia memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, dan kedua garis ini itulah garis yang saling sejajar, karena jika garis N dan M ini diperpanjang sampai manapun atau dipanjang sampai ke bawah pun, mereka tidak akan berpotongan. Maka garis itu dan kedua garis ini juga terletak dalam bidang yang sama ya, yaitu bidang kartesius ini.
Nah, maka garis M dan N ini merupakan salah satu alternatif jawaban dari dua buah garis yang saling sejajar tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi masih ada banyak varian jawaban lain-lain lagi ya, silahkan kalian cari. Nah, bagaimanakah posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi seperti pada yang soal sebelumnya ini, dua buah garis ini itu mereka merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sama juga di sini. Jadi garis M dan N ini merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sampai sini kira-kira adakah yang ingin kalian tanyakan terkait yang sudah kita pelajari? Jika ada silahkan di diajukan ya. Oh ya, jangan lupa untuk absennya diisi di WhatsApp. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian lanjutkan ke Google Classroom, kerjakan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.